Selamat pagi semuanya. Saya senang bisa mengadakan acara Syarif sekali lagi. Tuhan telah berbicara kepada kita tentang hatinya melalui firman Tuhan. Tetapi jika kita berusaha memahami firman Tuhan dengan cara pemahaman manusia, itu agak sulit. Tetapi selama saya membaca Alkitab, saya menemukan firman Tuhan yang indah dan yang berharga. Hanya saya membaca kitab dari Kejadian sampai Wahyu seterusnya. Kejadian, Keluaran, Imamat, dan terusnya. Selama saya membaca kitab, dan banyak yang saya ingin tanya. Dan tidak semuanya dapat dimengerti. Dan satu ketika selama saya membacanya, kadang saya tidak bisa mengerti pada saat membaca Kejadian, tapi dapat jawab dari kitab yang lain. Dengan begitu, saya dapat rasa, ini bagaimana caranya Tuhan berbicara bagi kita. Hari ini saya mau membaca tentang Keluaran pasal 20 tentang hari Sabat. Keluaran pasal 20 mulai ayat 8 sampai 11 kita baca. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sampai 11 kita baca. Kitab berkata apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan hambamu laki-laki, hambamu perempuan, dan orang asing yang tinggal di tempatmu jangan bekerja pada harinya. Artinya apa? Kita harus istirahat, tidak boleh melakukan apa-apa. Sesuai dengan firman Tuhan, hari Sabat memulai petang hari Sabtu dimulai. Kejadian pasal 1, pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan terus kita baca, jadilah petang, jadilah hari, inilah hari yang pertama katanya. Jadilah petang, jadilah pagi, hari kedua. Jadi, sehari yang dimaksud firman Tuhan memulai pada petang. Jadi, pada petang hari Jumat memulai hari Sabat. Dan sampai kapan? Petang hari Sabtu. Saya dulu pernah kunjung negara Israel untuk mengunjungi tanah suci beberapa saudara-saudari berikutnya. Nah, hari itu adalah pas hari Sabat. Nah, kami mengambil foto di sana. Nah, waktu itu penjaga-penjaga di situ berkata tidak boleh. Oh, kenapa? Karena ini hari Sabat mengambil gambar itu menjadi salah satu pekerjaan. Jadi kami tidak banyak ambil foto, tetapi ada seorang saudari kami dan memulai rekam, dan lalu sudah terekam semuanya. Saya kata jangan melakukan tombolnya. Bagaimana kamu lakukan? Hanya saya pegang dan berjalan-jalan aja katanya. Nah, seperti begitu, orang Israel masih belum bisa mengizinkan ambil gambar pada hari Sabat. Nah, lalu kami ingin tanya, apakah kamu penjaga pakai walkie-talkie radio, apakah itu kerja enggak? Kami berbicara lucu kepada yang lain juga.
Jadi katanya Tuhan, jangan melakukan apa-apa pada hari Sabat. Dan masalahnya, selama kita membaca kitab, banyak yang kita nggak bisa ngerti, ada banyak yang tidak pas di depan dan di belakang kan. Dan ada banyak gereja di Korea berkata hari Minggu adalah hari Sabat, tapi itu tidak. Hari Sabtu sesungguhnya mulai dari malam hari Jumat. Hanya saya membaca seterusnya di Alkitab, lalu jika kita membaca kitab terusnya, ada banyak yang kita menemukan bahwa maksud Tuhan agak beda dari kita. Nah, coba kita cari satu firman Tuhan di Yesaya. Yesaya 34. Yesaya 34, coba Bapak Ibu silakan baca bersama. Ayat ke-16 berkata, carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang kehilangan, dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan, dan Roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Baik. Jadi, setelah saya menikah dan sudah puluhan tahun tinggal bersama dengan istriku. Karena Tuhan memberi istriku sebagai pasanganku. Jadi banyak kali kita berbahagia, kadang tengkar, kadang saling melawan, kadang dan bermarah. Tapi Tuhan memberi ini pasanganku. Jadi anakku laki-laki dan perempuan sejak lahirnya mereka tinggal bersama dengan saya. Setelah mereka sudah dewasa keluar. Tapi saya sama istri terus tinggal bersama. Jadi ini bisa berkata pasangan kan? Jadi seorang laki-laki, perempuan menjadi satu pasangan suami istri dan menjadi keluarga. Seperti begitu di dalam kitab juga ada pasangan. Artinya di sini tidak ada yang kehilangan satu demi yang lain. Kalau begitu apa yang terpasang ini dengan yang lain? Awalnya nggak tahu. Terus saya hanya membaca Kejadian sampai Wahyu seterusnya. Dalam kitab suci dalam bahasa Korea ini sekitar 1800 halaman. Jadi saya menghitung untuk membaca satu halaman butuh sekitar 2 menit. Jadi ini kelihatannya tidak saya membaca tapi hanya menghitung waktunya. Tapi tidak. Ya, selama saya membaca 1800 halaman butuh 3600 menit. Itu dapat terhitung 60 jam. Jika saya membaca 10 jam per hari, dalam 6 hari dapat menghabiskan membaca seluruh Alkitab. Sering saya berubah begitu, tidak begitu banyak, tapi sering saya melakukannya. Seminggu penuhnya tidak melakukan apa-apa, membaca kitab. Ya, dalam 1 minggu sudah bisa habis membaca semuanya. Setelah saya membaca 10 kali seluruh Alkitab, saya dapat menggambarkan di Alkitab. Nah, setelah saya membaca sekitar 30 kali seluruhnya, apa yang menarik adalah apa yang tidak mengerti kitab bagian di sini dapat dimengerti di kitab lain. Itu saya dapat menemukan beberapa pasangan. Seperti yang contohnya, dulu saya belajar tentang persembahan korban karena dosa. Di Imamat pasal 4 ayat 27 memulai begini. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata,
dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah. Maka jikalau dosa yang telah diperbuatannya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Jadi untuk melakukan persembahan korban karena dosa, membawa kambing atau domba, lalu meletak kedua tangan di atas kepala korban. Jadi ini apa yang saya mau tanya dan tahu. Jadi untuk meletak tangan, sering kita mengangkat seorang menjadi pendeta atau mengangkat sebagai orang menjadi penatua atau majelis. Tapi kenapa meletak tangan di atas kambing atau domba? Memang ini cerita seperti sederhana, tapi saya ingin tahu. Apakah domba menjadi pendeta? Enggak kan? Kambing menjadi penatua? Tidak lagi. Pasti akan ada jawabnya, tapi masih belum bisa menemukan. Lalu, saya terus membaca seluruh Alkitab, tapi masih belum temukan. Nah, setelah beberapa kali ulang membaca, masih belum bisa menemukan. Dan keempat kali atau kelima kali mungkin saya membaca seterusnya, saya menemukan satu ayat di sana. Di Imamat 16 ayat 21 saya baca ini, katanya, ya memang dulu saya membaca ini beberapa kali dan melewatinya, tapi di sini ada cerita tentang meletak tangan di atas korban, dan juga jelaskan alasannya. Di sini berkata Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Jadi, untuk mempersembahkan korban karena dosa, hanya saya tahu meletak tangan di atas kepalanya, dan kenapa? Itu masih kurang tahu. Itu apa yang saya ingin tahu. Ya, kambing, domba menjadi pendeta, penatua, tidak. Tapi kenapa meletak tangan di atasnya? Terus saya ingin cari tahu di dalam kitab, masih belum temukan. Memang setelah itu juga saya membaca beberapa kali kitab suci. Tetapi akhir-akhirnya saya dapat menemukan Imamat 16 ayat 21 ini dapat jawabnya. Di sini, sebelum melakukan persembahan korban karena dosa, harus menyembelih kambing jantan yang hidup. Sebelum menyembelih dia, harus meletak tangan di atas kepalanya. Saya sudah melihat banyak kali mengangkat pendeta, penatua, atau diakon doa di atas kepalanya untuk meletak tangannya. Atau meletak tangan dan berdoa kepada yang sakit. Tapi kepala kambing itu nggak bisa ngerti. Tapi Imamat 16 ayat 21 dengan membaca firman ini, saya dapat menemukan alasannya kenapa meletak tangan di atasnya. Untuk mempersembahkan korban karena dosa harus menyembelih kambing atau domba. Domba itu sebelum dia mati, seharusnya imam harus meletak tangan di atas kepalanya. Sebelum saya baca pasal 4 itu, saya nggak tahu kenapa. Dan di situ tidak berkata alasan apa meletak tangan. Hanya saya baca dan melaluinya. Tetapi di ayat 6, pasal 16, oh ini begitu karena meletak tangan dengan begini menanggungkan semua dosa, kesalahan, pelanggaran kepada kambing itu.
Jadi kambing atau domba, mereka harus mati karena persembahan dosa untuk mereka menerima dosa manusia. Mereka harus menerima keletakan tangan di atas kepalanya. Jika persembahkan korban tanpa meletak tangan dan menyembelih kambing domba, ya dosanya tidak akan diampuni. Jadi haruslah kambing domba menerima dosa terdahulu lalu matinya. Jadi kitab suci sudah ada pasangan begitu. Apa yang dapat mengerti pasal 4 imamat, tapi dapat dijelaskan di imamat pasal 16. Jadi katanya di dalam kitab semuanya ada pasangan, dan setelah saya menemukan pasangan ada di yang lain, wawasan yang luas yang masih belum pernah mengalami, saya dapat melihat. Jadi tentang hari Sabat juga begitu. Tuhan menciptakan langit dan bumi segala isinya selama 6 hari. Jadi hari Sabat tidak boleh bekerja apa-apa. Baik anak laki-lakimu atau anak perempuan atau hamba, yang orang asing yang tinggal di tempatmu atau orang upahan, siapa saja tidak boleh kerja pada hari Sabat. Jadi kiranya kami apa? Jika kita tidak kerja pada hari Sabat, mungkin kita menjaga hukum Taurat dan akan diberkati. Tetapi jika kita mencari pasangan di kitab dan membacanya, kehendak Tuhan dan arti Tuhan yang dimaksud yang berbeda dari hanya menjaga dan kuduskan hari Sabat. Terus saya membaca Alkitab 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali, dan 50 kali. Pada saat saya hanya membaca sekitar 70 atau 80 kali lebih, makin banyak saya membaca, apa yang terpasang terhubung dapat dimengerti lebih. Jadi di dalam 10 hukum, Tuhan berkata harus melakukan hukum Taurat, menjaga hukum Taurat. Tetapi kitab yang lain berkata beda. Di Roma 8 ayat 1 katanya, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, di sini katanya roh yang memberi hidup, dan juga ada hukum dosa dan hukum maut. Apa artinya hukum dosa dan hukum maut? Ini berarti hukum Taurat. Hukum Taurat membuat kita orang berdosa, akhirnya maut. Pada saat Musa naik di atas puncak Gunung Sinai sebelum Al-Masjid tahun 1491 katanya. Pada tahun itu mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka keluarnya dan setelah menyeberang Laut Tebarau, lalu sudah datang di kaki Gunung Sinai, lalu Tuhan panggil Musa ke atasnya dan memberi 10 hukum. Tapi saudara, jika kita membaca melebihi, mendetail apa yang sangat menarik di dalamnya, 10 hukum ditulis di Keluaran pasal 20. Sebelum pasal itu, jika kita baca Keluaran pasal 19, ada cerita yang sangat menarik. Coba kita semua cari Keluaran pasal 19. Keluaran pasal 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan
berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang umpanya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi, jika kita berkata tentang hukum Taurat ini berkata perjanjian. Kenapa hukum Taurat dapat berkata perjanjian? Karena sebelum Tuhan memberi hukum Taurat, Dia berjanji dengan manusia. Jika kamu melakukan semua segalanya, pasti akan diberkati baik di dalam atau di keluar, atau bakul adonamu akan diberkati, anak cucumu akan diberkati, ternakmu diberkati, orang asing tinggal di dalammu diberkati. Tapi jika tidak melakukan, baik masuk keluar terkutuk, ternakmu, anakmu terkutuk semua. Jadi, tetapi maksudnya apa? Tidak ada orang yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Jadi pada Musa menerima 2 batu loh hukum dari Tuhan dan turun ke bawah. Dan apa yang terjadi di bawah adalah selama Musa berbicara dengan Tuhan di atas Gunung Sinai, sudah 40 hari berlalu, tidak ada kabari dari Musa kepada orang. Ya, kiranya mereka mungkin seminggu, paling 10 hari akan turun kiranya. Tapi sudah 40 hari, enggak turun. Mereka tunggu 10 hari, 15 hari, 20 hari, tidak turun. 30 hari sampai 40 hari, enggak tahu, enggak turun. Katanya dia bawa, orang berpikir, apa terjadi kepada Musa? Enggak tahu kita kan? Ya, Musa yang memimpin kita sudah tidak ada. Kiranya mereka, iya, sudah 40 hari berlalu di puncak gunung, pasti dia mati kiranya. Jadi mari kita membuat Allah lain untuk memimpin kita. Jadi mereka mengumpulkan emas dan membuat lembu emas. Jadi Harun dapat memimpin orang Israel ganti Musa. Jadi dia kiranya menyatukan hati orang Israel, lalu dia membuat lembu emas, lembu tuangan itu. Pada saat Musa turun dari Gunung Sinai, mereka melayani untuk menciptakan lembu tuangan, berkata, ini adalah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, katanya. Musa sekarang sudah membawa 2 loh batu hukum Taurat. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagimu patung yang merupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya, beribadahnya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormati ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengingini. Katanya apa? Jangan mengadakan Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung. Jadi kedua ini sudah mereka salah gunakan. Jadi mereka terdengar suara-suara, dan Joshua berkata, kami dengar suara yang tengkar. Kata Musa, ini bukan, ini nyanyian. Lalu mereka turun melihat, mereka buat lembu emas dan mempersembahkannya. Jadi katanya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Pada hari hukum Taurat turun kepada mereka, mereka sudah berbuat jahat nomor yang 1 dan 2. Lalu Musa melemparnya atau mematahkan. Karena orang Israel sudah salah gunakan. Jika hukum Taurat tetap ada, mereka tidak dapat diselamatkan. Mereka semua akan bunuh. Jadi pada hari itu 3.000 orang mati pada hari hukum Taurat datang kepadanya. Jadi dengan begini hukum Taurat dapat berkata dengan nama yang lain, hukum dosa dan hukum maut.
Seperti perempuan tangkap dalam perzinahan. Jika dia dihakimi oleh hukum Taurat, dia harus dilempar batu dan mati. Jadi hukum Taurat membuat orang menjadi orang berdosa, akhirnya berikunya maut. Jadi hukum Taurat adalah hukum dosa dan hukum maut. Tetapi kita sungguh-sungguh berusaha melakukannya, tetapi di antara kita tidak sama sekali ada yang dapat melakukan dengan sempurna. Jadi sekarang biasanya kita datang gereja, ada puji nyanyian. Dan di depan gedung jemaat biasanya ada doa Bapa kami dan pengakuan iman rasuli. Nah, jadi sebelum dan setelah ibadah suka berbicara gitu kan. Sejak kapan mengingat dan menghafalkan doa Bapa dan pengakuan iman rasuli itu nggak tahu. Tetapi pada saat Tuhan berbicara di bukit, khotbah di bukit, Tuhan tidak suka orang mengingat dan berkatanya. Kata Tuhan, jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang tidak mengenal Allah. Tidak perlu banyak kata-kata doanya. Jadi Tuhan mau kasih tahu bagaimana kita berdoa. Tidak bermaksud kita harus ingat dan mengucapkannya. Ya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi surga, dan berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya. Kapan Tuhan mengampuni dosa kita? Ya, sebelum Tuhan mengampuni dosa, tapi ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu tidak masuk akal. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Ya, jika tidak, ia boleh doa. Tapi jika sudah ada, kenapa kita doakannya? Jadi, kenapa Tuhan berkata itu pada saat dia doakannya? Tidak banyak doa dan memperpanjangkan doanya. Memang jika Roh Kudus memimpin kita boleh doa sejam, 2 jam, ya itu tidak salah. Tetapi jika tidak ada kehendak yang senang hati, tapi hanya memperpanjangkan kata-kata saja, itu tidak akan menyenangkan Tuhan. Jadi, dan jangan berdoa dengan bertele-tele. Jadi dulu gereja yang lama saya mengikuti menyelesaikan ibadah dengan mengucap doa Bapa sama pengakuan iman rasuli. Di situ katanya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Jadi gereja kudus dan ini dalam bahasa Inggris yang Katolik, ya kan? Tapi dulu gereja kami yang saya mengikuti, gereja Presbyterian membacanya. Dan di belakang di buku nyanyian ibadah itu ada 10 hukum biasanya. Yang pertama sampai 10 terus tertulis sampai di situ. Nah, tapi itu apa yang kita harus tahu baik-baik. Setiap minggu ada banyak gereja terus mengucap ulang 10 hukum. Apakah Tuhan menyenangkan kita mengucap, membaca, dan mengingat 10 hukum? Memang itu terdiri olehnya. Tetapi Tuhan menulis hukum Taurat di 2 loh batu, suruh dia menaruh di dalam tabut perjanjian dan menutupnya. Dan nama penutup itu adalah tutup pendamaian. Artinya juga tempat yang mengampuni dosa dan memberi anugerah Tuhan. Tutup pendamaian itu. Kenapa? Tutup pendamaian ini adalah artinya tempatnya memberi anugerah. Jika hukum Taurat 10 hukum keluar, di depannya tidak dapat memberi anugerah dan kasih karunia. Jadi haruslah menutup itu
lalu dapat memberi anugerah kasih karunia. Jadi tidak boleh membukanya. Lalu di atasnya dua malaikat mengulurkan sayap dan menutupinya. Jadi dari kedua sisi membuka sayap dan tutup pendamaian. Biar apa? Tidak akan dibuka. Jadi tidak boleh membuka itu. Pada saat orang-orang Israel, pada saat mereka perang melawan Filistin dan akhirnya kalah. Lalu orang Filistin mengambil tabut perjanjian. Jadi kiranya mereka, iya kami menang. Seperti yang mereka bersuruh-suruh berteriak itu. Tetapi pada saat mereka peperangan, orang-orang Filistin melihat ada banyak suara keras ada di orang Israel. Katanya tabut dari Tuhan sudah masuk di situ. Jadi orang-orang Filistin tertakut, bagaimana mungkin kita mengalahkan Allahnya. Jadi mereka lebih keras dan maju peperangan. Akhirnya orang Israel kalah dan diambil tabut perjanjian. Waduh, astaga kan? Dengan begitu mereka naruh di tempat ibadah Dagon. Dan esok hari yang patung Dagon terjatuh di depan tabut perjanjian. Jadi setelah itu, oleh sebab ini ada banyak tulah dan sakit penyakit terjadi di sana. Lalu mereka meletakkan itu di atas kereta dan kirim ke tanah Israel. Lalu orang-orang dari kerajaan Yerusalem terimanya tabut perjanjian. Lalu mereka membuka. Ya, itu tidak boleh sebenarnya. Setelah orang Bethlehem membuka tabut perjanjian, 50.000, 70 orang mati di saatnya. Jadi Tuhan tidak suka Anda membaca hukum Taurat dan berusaha menjaganya. Jika Tuhan menghakimi kita dengan menggunakan hukum Taurat, kita semua terkutuk dan dihukum mati. Akhirnya Tuhan menaruh hukum Taurat di dalam tabut perjanjian dan menutup dengan pendamaian, biar dua kerub malaikat itu menutupnya. Pada saat ada gambar-gambar tabut perjanjian, ada banyak malaikat berdiri dan kelihatannya mengulur tangannya. Mungkin ini kelihatannya baik, tetapi hendak Tuhan menutup dengan sayapnya di pendamaian biar tidak akan terbuka. Pada saat membukanya, hukum Taurat akan terbuka. Setelah 10 hukum terbuka dan keluar, seharusnya dihakimi olehnya. Dan tidak sama sekali ada orang yang tidak melakukan hukum Taurat, semuanya akan terkutuk. Jadi Tuhan sungguh ingin sekali dan tidak suka kita membaca dan mengingat tentang hukum Taurat. Dari Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup adalah Tuhan memberi Roh Kudus dan roh yang kita terima. Dan hukum dosa dan hukum maut berarti hukum Taurat, 10 hukum itu. Jadi setelah roh yang memberi hidup masuk ke dalam kita dan mengeluarkan hukum Taurat dari kita dan memerdekakan kita dari dosa, akhirnya kita dapat menerima pengampunan dosa. Perempuan tangkap dalam perzinahan itu, Farisi ahli Taurat menetapkan di depan Yesus. Katanya,
Perempuan ini tangkap dalam basah saat dia berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat melempar batu perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu? Di sini ada hukuman Yesus dan hukuman Musa. Hukum Musa berkata melempar batu, tapi Yesus menulis perjanjian baru, hukum baru di tanah. 10 hukum itu juga tertulis dengan jari manusia Tuhan di loh batu itu. Roh yang memberi hidup, hukum itu juga akan diberi oleh tangan Yesus Kristus. Jika kita membaca Yeremia 31 mulai ayat 31 dan seterusnya, di situ ada perjanjian baru yang mengadakan perjanjian baru. Jadi, oleh hukum Taurat, kita semua harus dilempar batu, pasti. Tidak ada yang dibebaskan diri sendiri oleh hukum Taurat. Tetapi untuk menyelamatkan kita, seperti Roma 8 ayat yang 1. Tidak demikian, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dengan begitu, roh yang memberi hidup, perjanjian baru telah diberikan. Itu apa? Aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi bukan kita diselamatkan oleh melakukan hukum Taurat, karena kita semua sudah melanggarkan, salah gunakan hukum Taurat. Oleh itu kita harus dihukum mati. Jadi kita butuh perjanjian baru. Yeremia 31 ayat 31 berkata, ayat 34, aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, ini apa yang Yesus menulis di atas tanah dan dia mendirikannya. Jadi kepada mereka yang hanya tahu tentang hukum Taurat, mereka hanya dapat berkata, Tuhan, akulah orang berdosa, ampunilah aku kiranya. Tapi perempuan ini memang dia berbuat zina, tetapi pada saat dia dihakimi oleh hukum Taurat, ia dihukum mati melempar batunya. Jadi ahli Taurat, orang-orang Farisi datang. Perempuan ini tangkap dalam basah pada saat dia berbuat zina. Dalam hukum Musa memerintahkan kita melempar batu perempuan demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Yesus berkata, sebelumnya dia menulis sesuatu di tanah. Di dalam kitab ada 2 kali saja Tuhan menulis sesuatu dengan jarinya. Itu di mana? Pada saat Tuhan menulis 10 hukum di atas loh batu dengan jari Tuhan. Dan kedua, Yesus Kristus menulis di tanah dengan jarinya. Ada yang berkata ada tangan ternyata dan menulis sesuatu di dinding. Itu katanya Tuhan ini tangan manusia. Itu kata kitab Daniel kan. Jadi pertama yang Tuhan menulis dengan jarinya 10 hukum di atas loh hukum batu itu. Yang kedua, Tuhan menulis perjanjian baru. Yeremia 31 ayat 34 berkata, aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah perjanjian baru. Jadi kita semua sudah berbuat dosa, tapi tidak ada yang kasih karunia, tidak ada pengampunan, hanya ada penghukuman. Tetapi kepada kita semua yang hadir hari ini, jika kita menerima hukuman melalui hukum Taurat, kita akan dibinasakan, kita akan dihukum mati dan terkutuk. Tetapi jika kita dihakimi oleh perjanjian baru yang ditulis oleh tangan Yesus, jari Yesus Kristus bilang apa? Aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi perempuan itu juga harus dilempar batu, dihukum mati oleh hukum Taurat. Tetapi jika kita melihat dia melalui perjanjian baru,
Inilah hukum baru perjanjian baru. Jika dia menerima hukuman dengan perjanjian baru, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi kita berbicara tentang hari Sabat kan? Mari kita lanjut sedikit lebih tentang hari-hari Sabat. Itu hukum yang keempat dari 10 hukum kan? Ingatlah dan kuduskanlah pada hari Sabat. Selama 6 hari kerja, hari ke-7 adalah hari Tuhan, tidak boleh kerja. Baik kamu sendiri, anak laki-laki, anak perempuan, hamba, tidak ada yang boleh kerja pada hari itu. Jika seorang kerja pada hari Sabat, dia melanggarkan gunakan pada hari Sabat. Jadi pada hari itu tidak sama sekali boleh melakukan apa. Itulah hari Sabat. Nah, kalau gitu kita harus cari pasangan tentang hari Sabat di tempat yang lain. Tidak hanya melihat hari Sabat dalam 10 hukum. Coba kita cari tidak hanya di dalam hukuman dari Israel atau hukuman dari Korea atau Amerika yang lain, tapi di dalam Alkitab coba kita cari tentang hari Sabat. Artinya kita harus cari pasangannya. Satu ketika saya membaca Alkitab, akhir-akhirnya menemukan pasangan tentang hari Sabat. Di dalam kitab yang kau punya, sudah ada kitab Kolose kan? Apakah ada yang punya Alkitab yang tidak mempunyai Kolose? Ya, kalau gitu itu kitab yang sudah bersalah. Sudah ada Kolose kan? Di sana kita dapat menemukan pasangan tentang hari Sabat. Kolose pasal 2 ayat 16. Kolose pasal 2 ayat 16 berkata, "Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus." Nah, di sini yang mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat, katanya apa? Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai hal-hal itu. Jangan menghukum kamu mengenai hal-hal itu. Maksudnya, dalam bahasa Inggris atau yang lain, menghukum, yang menentukan, biarkan tidak menghukum dia kan? Kenapa kamu tidak melakukan, menjaga atau tidak? Jangan berkata begitu maksudnya. Karena pada hari Sabat ini berarti ayat 17, semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi ini adalah bayangan yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Apakah hari Sabat adalah bayangan Yesus? Coba saya tanyakan. Pada saat orang-orang Israel, mereka mengangkat barang, dan naik di atas gunung dan bukitnya, dan mereka terasa capek sekali. Aduh, ini berat sekali. Tapi pada hari sudah menjadi petang, sudah mau malam, sudah menjadi sore, matahari hampir terbenam. Ya, ini sudah dekat terbenam matahari. Pada saat matahari terbenam, tidak ada lagi kelihatannya matahari, sudah mulai hari Sabat. Ya kan?
Kalau begitu, dia sudah bebas dari semua barang-barang yang terangkat. Bisa paham ya? Inilah hari Sabat. Jadi apa yang Yesus berkata? Anak manusia adalah Tuhan dari hari Sabat. Bilang Yesus apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, seperti kitab Kolose yang tadi berkata, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai hari Sabat itu. Karena ini adalah sebuah bayangan. Tapi wujudnya ialah Yesus Kristus dan hari Sabat adalah bayangan dari Yesus Kristus. Jadi orang-orang Israel pada saat mereka mengangkat keberatan, barang-barang yang berat, pada saat hari Sabat memulai, mereka melepaskan, menjadi istirahat, mereka menjadi bebas daripada semua segalanya. Jadi, arti hari Sabat itu adalah salah satu bayangan untuk menyatakan Yesus Kristus. Kata Yesus apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi hari Sabat ini, selama kita hidup susah karena beratan, dan apa yang keberatan yang paling sulit adalah permasalahan dosa. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu tentang dosa juga. Jadi, jika anak Tuhan Yesus Kristus datang, dia akan membebaskan kita, memerdekakan kita, menebus kita dari dosa. Hari Sabat ini sesungguh berarti itu. Amin. Amin. Tapi kepada mereka yang enggak tahu ini, mereka berusaha untuk menjaga hari Sabat. Aku harus kerja dan belajar, tapi ini hari Sabat enggak boleh kerja, belajar kan? Oh, sekarang perahu ini sudah tersingkir, apakah saya selamatkan itu enggak? Atau air-air masuk ke dalam tempat pertanianku, apakah aku harus kerja atau enggak? Jadi hari Sabat ini menjadi berat kepadanya juga. Jadi kita tidak boleh membaca satu sisi kitab saja, harus cari pasangan. Jika kita datang kepada Yesus, kita akan melepaskan semua keberatan dosa. Itu apa yang bermaksud tentang hari Sabat kata kita. Tetapi banyak orang sampai sekarang ini berusaha hanya menjaga hukum Taurat tentang hari Sabat. Satu ketika saya naik mobil di hari Minggu, pendetaku memberi hukuman tidak boleh mengikut perjamuan suci. Apa maksudnya itu, Pak Pendeta? Saya tanya. Katanya, Pak Pendeta, kamu naik bis pada hari Minggu, jadi tidak boleh ikut perjamuan suci. Waktu itu saya merasa marah. Karena dulu kampung saya namanya Sonsan, anak-anak perempuan dari Pak Pendeta belajar di kota. Jadi setiap Sabtu datang di kampung, dan setelah ibadah Minggu dan makan siang, lalu naik bus dan ke kota Daegu lagi. Jadi saya mau tanya, bagaimana anakmu? Saya mau tanyakannya, tapi itu kelihatannya tidak sopan kepada Pak Pendeta dan jemaat, jadi saya tidak. Seperti ini, banyak orang menjadi masalah karena hari Sabat. Aduh, aku salah gunakan hari Sabat. Tapi Tuhan Yesus, dia tidak memasalahkan tentang hari Sabat. Dan dengan murid-muridnya mengambil gandum dan makan, dan banyak orang berkata tentang hal itu. Jadi kepada orang yang hanya tahu satu sisi dari kitab dan
berkata menjaga hukum Taurat tentang hari Sabat. Tapi pasangan hari Sabat di Kolose katanya, karena itu jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Ya, jangan menghukum ini dan yang lain. Tentang hari Sabat juga, jangan menghukum apa-apa. Ya, memotong kayu pada hari Sabat. Ya, pada musimnya hukum Taurat, zamannya hukum Taurat, dia dihukum mati. Tapi sekarang perjanjian baru zamannya kan. Jadi tidak lagi manusia dihukum karena dosa. Jika perempuan tertangkap perzinahan dihakimi oleh hukum Taurat, dia harus dilempar batu dan mati. Tapi untuk Yesus menyelamatkan dia, seperti yang dikatakan Yeremia 31 ayat 34, Tuhan Yesus menulis perjanjian baru di atas tanah. Apa itu perjanjian baru? Ya, itu adalah janji Tuhan Yesus memerdekakan kita dari dosa. Perempuan tangkap perzinahan yang sama ini, tapi dihakimi oleh hukum Taurat, dia harus dihukum mati, dilempar batu. Tapi setelah Yesus menulis perjanjian baru dengan jarinya untuk menyelamatkan dia. Dan seperti Yeremia 31:34, Aku akan mengampuni kesalahan dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Inilah perjanjian baru. Yang hukum Taurat pertama dihakimi sesuai itu menurut perbuatan kita. Tapi perjanjian baru kita dihakimi oleh melakukan hukum Taurat. Karena Yesus telah mengampun dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Dia pun dapat menyelamatkan perempuan tangkap perzinahan. Tapi kepada mereka yang masih kurang tahu tentang dua sisinya, sampai sekarang banyak sekali orang yang berusaha melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kita masuk ke dalam Yesus, yang heran dan senang sekali bahwa kita sudah dimerdekakan daripada semua segala dosa. Kenapa? Karena kita punya kayu salib Yesus. Dan kayu salib itu telah bukti Tuhan menerima semua penghukuman untuk kita. Jadi kita tidak lagi hamba dari dosa dan hukum Taurat, tetapi kita dipimpin oleh Roh yang memberi hidup. Perempuan yang sama yang berbuat zina, tetapi hukum Taurat berkata perempuan demikian dilempar batu dan mati. Dan Yesus berkata, Aku pun tidak menghukum engkau. Nah, jika Anda pun berada di bawah hukum Taurat, akan terima hukuman karena dosamu. Tapi kita bebas daripada hukum Taurat, dan jika kita masuk ke dalam hukum Roh yang memberi hidup, ya, coba kita baca lagi Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dengan kasus apa saja, ya, tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman. Ya, 10 hukum dan hukum Taurat menghukum kita kan? Dan ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi sekali lagi tidak boleh kita baca satu sisi dalam Alkitab, harus cari pasangan dan bagaimana cara katanya dari pasangan. Tapi kepada yang masih kurang tahu tentang Alkitab dengan detail, mereka hanya melihat satu sisi firman Tuhan saja, berkata tidak ada yang benar, tidak sama sekali tidak. Tapi ada banyak sekali kata orang benar di dalam kitab. Nuh adalah seorang benar, dan doa dari orang benar ada banyak penguasa. Dan orang benar hidup oleh iman. Ya, memang tidak sama sekali yang benar. Semuanya telah berbuat dosa. Tetapi
oleh roh yang memberi hidup itu, oleh darah Yesus yang suci, semua dosa kita telah ditebuskan, dihapuskan untuk selama-lamanya. Tidak lagi kita orang berdosa. Kita tidak lagi dihakimi oleh hukum Taurat, tetapi kita akan ditentukan oleh roh yang memberi hidup. Amin. Amin. Sekarang ini banyak orang ikut gereja, tapi masih belum terima pengampunan dosa. Ya dulu, Duta Besar Paraguay ke Korea pernah hadir acara kami banyak kali, dan satu ketika dia berkata, Presiden dari Paraguay datang di Korea. Katanya 3 hari dia tinggal di Korea, dan katanya pada saat dia bertugas sebagai duta besar dan presiden datang di negaranya, itulah salah satu kesempatan yang terbaik. Jika dia menanggung jawab semua jadual tentang presiden selama 3 hari itu, jika dia menjadi baik, akhirnya lalu menjadi menteri-menteri juga. Dan apa yang dia terasa sulit adalah dia harus melayani baik-baik kepada presiden, tapi budget di kedutaan besar sudah hampir habis. Akhirnya ya memang kita butuh uang untuk melayani presiden kan, tapi katanya sudah hampir habis. Jadi dia tidak sama sekali ada ide yang baik untuk menyenangkan Pak Presiden. Lalu berkata dia, saya berpikir banyak sekali Pak Pendeta, tapi Bapak Presiden ini suka musik. Jadi apakah kita boleh mengadakan konser musik kepadanya? Untuk itu, apakah Anda izinkan kirim panduan suara gracias? Waktu itu kami pas ada acara seminar penginjilan di stadium di Korea, Jamsil. Lalu ketua dari panduan suara memilih beberapa orang untuk biar nyanyikan di depan presiden, dan juga saya pun diundang di sana, dan saya datang 30 menit sebelum mulai acara. Setelah saya datang, duta besar telepon ke saya naik ke atas lantai ke-9, dan konsernya akan diadakan di lantai 10. Di lantai 9 itu dapat bertemu Pak Presiden sama sekretarisnya dan 2 menteri. 5 orang di sana sama dengan duta besar. 30 menit sebelum konser musik, Duta Besar Paraguay kenalkan saya kepada presiden dan berbicara samanya. Itu yang pertama yang berbicara dengan seorang presiden. Lalu sekitar 20-30 menit berbicara sama dengan beliau dengan judul ini dan yang lain. Lalu saya memberi satu buku yang saya tulis tentang pengampunan dosa. Itu yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Espanyol dan memberi hadiah kepadanya. Setelah konser selesai, saya harus pimpin penginjilan dan keluar dari sana dan memimpin ibadah KKR seminar Alkitab di stadium. Setelah beberapa hari kemudian, duta besar telepon ke saya. Pak Pendeta, Pak Presiden katanya sudah membaca bukumu. Dan pada saat Pak Presiden naik penerbangan, langsung dia meminta buku kepada sekretarisnya. Tapi ternyata sekretaris tinggalkan buku di kantor duta besar. Dan besok hari istri duta besar mengambil satu buku
pergi ke sampai negara Paraguay. Katanya Pak Presiden sudah membaca semua bukuku, lalu dia mengundang saya dengan ofisial, katanya ingin ketemu saya, mau berbicara dengan aku. Lalu saya menulis surat kepada dia. Itu sudah sekitar Oktober. Pak Presiden, saya mau minta maaf. Saya sudah ada jadwal ke Paraguay Februari tahun depan. Apakah Pak Presiden izinkan? Bisakah saya datang Paraguay bulan Februari ke depan? Nah, dengan begitu saya dijadwalkan ketemu beliau pada bulan Februari di Paraguay. Setelah saya turun di Paraguay dan sekretariat negara dari presiden datang dan masuk ke dalam penerbangan, dan saya yang keluar daripadanya dan saya menunggu ruangan VIP, semua urusan-urusan selesai. Karena saya secara resmi diundang dari presiden kan. Lalu para polisi-polisi sudah menjaga saya di hotel. Dimanapun saya pergi, ya polisi membuka jalan. Jadi, waduh, saya dianggap baik di situ. Sehari sebelum ketemu Pak Presiden, saya telepon ke kepala sekretaris. Berapa lama saya dapat bertemu dengan Pak Presiden? Katanya 40 menit. Jika beliau mau lebih, bisa diperpanjang. Jika tidak, pas 40 menit harus selesai rapat itu. Oke, baik. Katanya Pak Presiden suka musik. Saya siapkan beberapa anggota panduan suara. Dan sepanjang malam saya mengaturkan waktu. Dulu hanya beberapa menit saja ketemu Pak Presiden. Tapi sekarang ini sudah resmi tertemukan dan harus menyampaikan tentang pengampunan dosa. Karena itu kayak spesialitasi bagiku kan. Dan jika panduan suara bernyanyi 3 nyanyian, sekitar 10 menit. Lalu ada salam-salaman butuh 5 menit lagi. Jadi hanya sisanya 55 menit saja. Di dalam 25 menit ini, saya harus sampaikan tentang Injil Yesus Kristus, pengampunan dosa kepada Pak Presiden. Lalu saya menulis apa yang saya berbicara dan mengulang ke ini dan menambah yang lain. Lalu pas membuat yang bahan 25 menit. Lalu saya kumpulkan panduan suara dan berkata, ya hanya 15 orang dari panduan suara boleh ikut dengan saya. Lalu, saya ingin sampaikan Injil Yesus kepada Pak Presiden. Dengarkan padaku, jangan mengambil waktuku. Jika Pak Presiden tanya, hanya jawab iya atau tidak. Itu saja. Jika Anda mengambil waktuku, saya tidak akan membawa kalian ke istana Presiden. Dengan begitu, ya saya sampaikan minta kepada panduan suara, mereka pun setuju. Setelah ketemu Pak Presiden, pas salam satu demi yang lain, 5 menit sudah habis. Dan juga saya tidak bisa berbahasa Espanyol dan dipakai penerjemahan dan memberitakan kepadanya tentang pengampunan dosa. Saya selalu berusaha dan berbicara konsultan dengan banyak orang untuk memberitahukan tentang pengampunan dosa. Waktu itu hatiku sangat tergerak karena saya berhadap Pak Presiden. Dalam 20 menit bagaimana saya mengaturkan untuk dia terima Yesus. Saya ceritakan kepada dia kisah para Rasul 13 ayat 22.
Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Jadi Saul dulu dia adalah raja, tapi Tuhan singkirkan Saul, lalu mengangkat Daud menjadi raja Israel. Karena Daud berkenan hati dengan Tuhan. Memang kita tidak bisa melakukan semuanya. Memang kita tidak tahu seluruh Alkitab, tetapi jika kita menemukan kehendak Tuhan dan menyatukan dengannya, selama Pak Presiden memerintah negaramu, negara di sini, saya berharap Tuhan memberkati Anda sama Paraguay. Ini apa kata Tuhan kepada kita? Ya, saya melihat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya juga sama. Apa yang Tuhan ingin melakukan melalui aku? Banyak orang menerima pengampunan dosa, ingin menerima pengampunan dosa, dan Tuhan pun ingin banyak orang menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus. Untuk bagian itu, saya terus membaca Alkitab, meneliti, dan memberitakan kepada banyak orang. Tahun lalu kita mengatakan banyak acara. Sudah lebih 600.000 pendeta dari seluruh dunia sudah bekerja sama dengan kita. Dan hampir semuanya terkaget. Ada banyak yang kita tahu firman Tuhan, tapi masih banyak yang kita tidak terhubung satu demi yang lain. Dan kita usaha menemukan pasangan dari kitab yang lain dan menghubungkannya. Kalau begitu dapat menemukan kehendak Tuhan. Tuhan memberi 10 hukum bagi kita. Untuk kita melakukannya, tidak mungkin. Tidak, sama sekali tidak. Apakah Tuhan memberikan untuk menjaga? Tidak. Pada saat Tuhan memberi hukum Taurat, Tuhan berkata kepada Musa, dia kasih lihat bait Allah. Setelah itu, buatlah demikian apa yang kau lihat di sini. Lalu, di sana kau mempersembahkan korban karena dosamu akan dihapuskan, diampuni. Artinya apa? Apakah Tuhan sudah tahu kita akan berbuat dosa kan? Dia sudah tahu kita akan berbuat dosa, tapi tetap memberi hukum Taurat. Tuhan sudah tahu kita tidak akan menjaga hukum Taurat. Tidak seorang pun dapat melakukan hukum Taurat. Jadi, mengutus anaknya Yesus dan mengampun dosa kita. Jadi dengan kematian Yesus di atas kayu salib, dosa kita telah diampuni sebenarnya. Jika Tuhan Yesus sungguh mati di atas kayu salib, jika kita berkata kita orang berdosa, kematian Yesus di atas kayu salib adalah sia-sia. Kegagalan kematian Yesus, kematian kayu salib itu tidak sama sekali tidak. Tuhan telah mengampun dosa kita seperti salju. Kita harus percaya itu. Tapi banyak orang masih kurang tahu ini. Hanya matanya tertutup karena hukum Taurat. Roma 3 ayat 20, coba kita cari bersama. Roma 3 ayat ke-20. Ya, coba kita semua cari bersama. Ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi, orang dapat dibenarkan, dikuduskan masuk kerajaan surga oleh melakukan hukum Taurat? Tidak ada. Kalau gitu, kenapa Tuhan memberi hukum Taurat? Karena kita semua adalah orang berdosa.
Harus sadar tentang dosa kita biar diampuni. Tanpa sadar dosa tidak akan terasa keperluan pengampunan. Jadi untuk mengenal dosa, Tuhan memberi hukum Taurat. Jadi melalui hukum Taurat, kita mengenal dosa. Itu tidak berarti kita berusaha dan dosanya terampuni. Karena upah dosa ialah maut, ada seseorang harus mati. Seperti di perjanjian lama, kambing domba mati. Itu adalah bayangan bagaimana Yesus mengampuni dosa kita. Itulah pasangan dari kitab. Tidak bermaksud kita harus menjaga hari Sabat. Tetapi melalui hukum Taurat tentang hari Sabat, Tuhan mau menentukan anak manusia, Yesus adalah Tuhan dari hari Sabat. Seperti orang dapat melepaskan semua keberatan pada hari Sabat. Oleh Yesus kita dapat melepaskan semua keberatan dosa kita. Ini maksud Tuhan. Amin. Sekarang apa yang Tuhan terasa sakit hatinya? Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, menumpah darah, telah mengampuni dosa kita. Tapi masih banyak jemaat-jemaat Kristus berkata orang berdosa. Jika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tapi masih kita orang berdosa, itu sudah berarti Tuhan Yesus gagal misinya, tugasnya. Ya, memang kita dulu orang berdosa, tapi sekarang kita sudah dibenarkan. Karena darah Yesus telah membenarkan kita, mengampuni dosa kita. Itulah yang kita harus percaya. Banyak orang berkata, ya Tuhan, ampunilah dosaku. Yesus berkata, aku telah mengampuni dosamu. Kamu telah dibenarkan. Kamu telah dikuduskan. Ya apa ini maksud Tuhan? Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Memang hampir semua jemaat tahu firman Tuhan ini. Tapi yang lebih penting ayat 24. Tapi jarang ada yang tahu ayat 24. Ini katanya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan berkata kepada kita telah membenarkan karena kita tidak berbuat dosa, tidak, sama sekali tidak. Tetapi oleh Yesus kita dibenarkan. Amin. Jika kita datang kepada Yesus, kita akan melepaskan keberatan dosa. Seperti hari Sabat melepaskan semua keberatan barangnya. Di atas kayu salib, Tuhan telah mengampuni dosa kita untuk selamanya. Semua dosa kita, tidak sama sekali ada tertinggal. Ini apa yang kitab suci berkata. Sekarang banyak orang berkata, aku orang berdosa, walaupun dia ikut gereja. Hamba-hamba Tuhan, pendeta pun mengajar begitu. Betapa sakit hatinya. Tahun yang lalu, semuanya terasa sulit karena COVID. Jadi, saya memberitakan khotbah melalui online. Jadi, 655 saluran televisi dan radio, dan sekitar 1000 stasiun, saluran stasiun televisi dan radio siarkan khotbahku. 11 sesi kali 20 menit itu. Dan juga 600.000 pendeta-pendeta sudah mau bergabung dengan kita. Karena ini adalah kebenaran Tuhan. Kami memulai Theology School, sekolah teologi di New York. Hanya para pendeta, sekitar 7.800 orang telah mendaftarkan. Ya, katanya apa? Kami masih kurang tahu ini. Kami lalu suruh jemaat melakukan hukum Taurat. Ya, saya meminta maaf. Bapak Ibu, kalian juga tidak tahu semua. Jadi kita tidak boleh membaca hanya satu sisi saja. Pada saat kita membaca tentang hari Sabat, di Kolose pasal kedua, Tuhan
menyatakan pasangan tentang hari Sabat. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu karena harus Sabat, karena ini adalah bayangan saja. Yang benar wujudnya Yesus Kristus. Oleh sebab Yesus, Tuhan telah memerdekakan kita dari dosa. Amin. Sudah bisa percaya? Amin. Coba kita semua mengucap amin. Ya, semua. Saya mau bertanya lagi. Apakah Anda orang berdosa? Tuhan Yesus telah mati, menumpah darah untukmu. Tapi apakah Anda masih orang berdosa? Orang berdosa enggak? Ya, tidak sama sekali tidak kan? Tuhan yang membenarkan kita. Tuhan Yesus pun, aku pun tidak menghukum engkau. Jadi tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dulu saya pun gak tahu bagaimana saya dapat diampuni dosaku. Tapi lalu saya percaya darah Yesus telah mengampuni dosaku untuk selamanya dan sempurna. Saat itu Roh Kudus datang kepadaku dan membuka mata untuk memahami firman Tuhan. Dan setelah saya membuka sekolah misionari, sekolah STT, dan dengan ini mengajar kepada banyak hamba Tuhan. Dan saya mengucap terima kasih kepada yang bersama dengan kami dan mereka sangat bersuka cita. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, kitab suci tebal dan banyak firman Tuhan di situ. Tidak sama sekali ada gambarnya. Jadi, memang kita semua tidak dapat mengerti semua kitab. Tapi di situ pasti akan ada pasangan. Jika kita melihat satu sisi saja, ya mungkin susah dimengerti. Tapi jika kita cari pasangan tentang hari Sabat pun juga berarti Yesus Kristus. Inilah bayangan dari Yesus Kristus. Pada hari Sabat semua dapat melepaskan keberatan barangnya dan bebannya. Seperti kita datang kepada Yesus, kita akan melepaskan semua keberatan dosa. Semua marilah kepadaku yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi hari Sabat ini berarti Yesus Kristus. Seperti yang menyembelih kambing domba dan menerima pengampunan dosa di perjanjian lama. Ya, darah kambing domba pun mengampun dosa. Darah Yesus bisa mengampun dosa kita enggak? Sudah kan? Apa yang kita harus melakukan? Hanya darah Yesus dan kematiannya, dosa kita telah diampuni. Itulah kita harus percaya. Lalu, kita berlutut di depan Tuhan dan mengucap terima kasih, bersyukur bagi Tuhan. Ayahku berkata, 3 hari sebelum dia kematian, dia menerima pengampunan dosa. Dengan berbaring dia, dengan katanya diri, Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Semua dosaku yang banyak itu telah diampuni. Dengan begitu sukacita, dengan kebahagiaan dia hidup 3 hari kemudian. Sebelum dia mati, meninggal dunia, mengumpulkan teman-teman dan berkata, saya akan masuk kerajaan surga dengan percaya Yesus Kristus yang anakku ini percaya. Dosaku telah diampuni, akan masuk kerajaan surga. Kalian semua temanku yang baik, kita senang sukacita di dunia ini. Saya akan pergi dahulu, akan siapkan tempat, dan kalian pun percaya Yesus yang anakku percaya ini, dan penerima pengampunan dosa. Dan marilah kita ketemu di kerajaan surga. Dengan kata ini, lalu dia menutup matanya. Pada saat ayahku meninggal dunia, saya merasa syukur. Dulu dia tidak mau percaya Yesus, tapi sebelum kematiannya, dia percaya dan selama 3 hari dia hidup dengan berbahagia dan dengan sukacita. Jika Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa kita, upah dosamu telah dilunasin untuk selama-lamanya, telah disucikan, tidak ada yang tertinggal.
Tuhan berkata, aku membenarkan engkau. Jangan berkatamu Anda sendiri orang berdosa. Itu kata yang Tuhan tidak suka. Dulu kita orang berdosa yang jahat, tetapi sekarang telah dikuduskan oleh Yesus, telah disucikan, diampuni. Terima kasih banyak Tuhan. Dengan ini Tuhan akan mengembirakan. Jangan sibukkan dirimu orang berdosa. Itu sia-siakan kematian Yesus di atas kayu salib. Tuhan telah mengampuni dosa kita untuk selamanya. Terima kasih banyak. Kita ketemu sesi selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kudus, kami mengucap syukur bagimu. Kami yang harus dihukum mati, kutu karena dosa. Tapi Engkau telah menyelamatkan kami oleh perjanjian baru. Dulu, perjanjian lama, kami akan dihakimi oleh perbuatan diri kami sendiri. Tetapi oleh perjanjian baru, kami dapat dibebaskan, dimerdekakan karena perbuatan Yesus. Banyak orang berkata masih orang berdosa. Artinya mereka tidak percaya Yesus mengampuni dosanya. Itu sangat menyakiti hatimu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami percaya kematian-Mu di atas kayu salib. Setelah kami terima pengampunan dosa, biar kami melayani-Mu dengan mengucap haleluya. Dan setelah kami melayani-Mu sepenuh hatinya, dan kami mau datang kepadamu. Biarkanlah firman Tuhan ini sampaikan kepada banyak orang. Biar banyak orang melayani Tuhan setelah menerima pengampunan dosa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semua.